Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga saja di tahun ini bisa jadi kenyataan ya teman-teman. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi ya harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman dengan rekondisi daripada market cryptocurrency. Yang kalau kita lihat bersama teman-teman ya keadaannya sungguh luar biasa karena di sini ada dua warna atau dua muka ya. Berarti cryptocurrency ini bermuka dua ya, mukanya hijau sama merah gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke lah, nggak usah terlalu sepaneng kali ini teman-teman. Memang rekondisi daripada keadaan market seperti ini gitu ya, kita nggak bisa terlalu berharap lebih di kala keadaan kripto memang benar-benar dalam masa tahun-tahun akumulasi. Tahun 2022 adalah crypto winter ya, dimana semua aset mengalami penurunan cukup parah sampai 2023 belum ada kenaikan. Cuman memasuki tahun 2023 ini memasuki masa-masa akumulasi kripto. Tahun 2024 mulailah kita merintis sedikit demi sedikit mengalami panen. 2025 disitulah puncak-puncak ATH terbentuk, yaitu kalau menurut siklus 4 tahunan gitu teman-teman, seperti itu rata-rata ya kan. Cuman ya entah di kali ini akan mengikuti siklus-siklus sebelumnya atau dia akan membuat siklus baru. Syukur-syukur tahun 2024 menjadi tahun terjadinya new all time high bagi semua aset kripto ya kan. Jadi itu nanti akan menjadi rekor ya. Oke, mantap jiwa. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kita akan membahas perihal Bigot Brace karena di sini ya tadi pagi kan saya membuat video itu ya perihal Brace memang belum di audit certik. Memang dari dulu Brace ini belum di audit certik teman-teman, dari dia sejak brojol sampai saat ini memang dia nggak di audit certik. Jadi sedikit rame nih, nanti akan kita bahas ya. Oke, jadi untuk harga Brace sendiri teman-teman ya dia memang mengalami penurunan cukup drastis ya, dimana kalau kita berbicara penurunan ya sama saja aslinya teman-teman, aslinya semua aset mengalami penurunan cukup drastis juga gitu teman-teman, cukup gila juga ya. Lebih enak mungkin kita lihat di coin market cap ya. Nah, di sini kalau kita lihat di coin market cap teman-teman, Brace ini beda ya dari Max Global tadi. Max Global kalau nggak salah di kepala 35, kalau di coin market cap ini kepala 38 teman-teman. Oke, untuk kapitalisasi pasar ada lonjakan sekitar 5% dan untuk volume ini teman-teman mengalami penurunan. Ya, ibarat kata volume ini seperti kalian jualan ya, kalian jualan gitu teman-teman. Kadang ramai pengunjung untuk melakukan pembelian atau bahkan apa ya, dan kadang sepi. Itulah volume, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di sini memang cukup sedikit banyak pertanyaan dari teman-teman semua perihal audit certik ya teman-teman, yang sempat kita bahas tadi pagi ya kan. Nah, kalau kita lihat bersama teman-teman memang Brace ini cenderung turun ya, cuman dia bagusnya selama kurun waktu 2 tahun ya, kalau nggak salah Brace ini tercipta tahun 2021 ya, kalau nggak salah teman-teman, kalau salah mohon dikoreksi ya. Dia nggak nyentuh di harga awal dia launching. Ini yang cukup menarik, yang cukup bagus juga teman-teman. Sebenarnya gini ya, audit certik itu tidak menjamin kesuksesan suatu aset cryptocurrency. Kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman, nggak menjamin kesuksesan suatu aset cryptocurrency ya. Banyak lah ya aset-aset yang udah di audit certik tapi malah rakul, itu juga ada teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang audit certik itu perlu ya, salah satunya untuk meningkatkan daya tarik dari investor buat masuk. Oh, udah di audit certik nih, audit certik ini udah diakui gitu ya kan, kurang lebih seperti itu ya. Cuman di sini perlu saya tegaskan sekali lagi, audit certik itu tidak menjamin 100% aset tersebut akan memiliki masa depan yang cukup cerah ya. Pasti kalian tahu lah ya, pasti kalian paham di mana ada aset-aset yang sudah audit certik gitu teman-teman ya, tapi ujung-ujungnya apa? Rakpul, ujung-ujungnya scam, itu ada teman-teman. Jadi menurut saya pribadi audit certik ini perlu ya, cuman nggak bisa dijadikan patokan 100%. Itu aja teman-teman ya. Kalau kita berbicara harganya, lah Brace mah dari dulu harganya turun dari all time high-nya. Memang ya, kalau kita berbicara harga, Brace turun dari all time high-nya teman-teman. Tapi apakah cuman Brace yang turun? Enggak ya, tentunya enggak. Bitcoin pun sama, dia turun dari all time high-nya. Ethereum pun sama, dia turun cukup dalam juga. Semua turunnya dalam teman-teman dari all time high-nya.
Terus Baby Doge juga sama turun dari all time high-nya ya kan. Terus Shiba sama saja turun ya dari all time high-nya. Kurang lebih seperti itu, semua aset itu mengalami penurunan ya. Jadi sebelum kalian masuk cryptocurrency pasti kalian sudah paham lah apa yang ada di dalam cryptocurrency Dior ya, karena saya sering bilang do you own research. Tetap Dior teman-teman, sebelum melakukan pembelian harus melakukan riset. Dan saya pernah bilang terhadap teman-teman, sering malahan ya, ketika kalian sudah membeli suatu aset dan sampai saat ini masih bertahan gitu, asetnya masih terus bekerja gitu ya, ibarat kata kayak Shiba nih masih bekerja, dia ngerjain proyeknya, kayak Bryce masih kerja, Baby Doge masih kerja, developernya, dan semua aset-aset micin yang mungkin teman-teman pegang developernya masih kerja. Ketika kalian merasa jenuh dengan keadaan yang seperti ini, ingin keluar dari permainan tersebut ya, harapan dari saya ya, bukan harapan sih, saran gitu teman-teman, jangan dijual semua, sisakanlah sedikit aja gitu teman-teman, $1 kah, $2 atau $5 itu, siapa tahu nanti kedepannya akan menjadi mantap jiwa gitu ya kan. Nah di sini sebenarnya yang ramai adalah ini ya, jadi ada beberapa dari teman-teman semua ya yang dikiranya Bryce ini sudah diaudit certik, ada ya dengan Apan Bitcoin Bryce seperti ini ya teman-teman, dikiranya sudah audit certik ada, dan ada sebagian juga yang sudah paham bahwasanya ini hanya sekedar data dashboardnya audit certik. Bryce ini belum terdaftar atau diaudit oleh certik gitu teman-teman. Cuman kalau kita kalau kalian ngikutin tim Bryce ya, bahwasanya dia ada tujuan mungkin untuk mendaftarkan audit certik gitu teman-teman. Ada pernah bilang seperti itu kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Nih ini yang menjadi patokan kalian adalah ini tidak diaudit oleh certik teman-teman ya, tidak diaudit oleh certik. Berarti memang kalau kita berbicara tingkat keamanan kodenya, karena memang ini belum diaudit certik ya, masih minus seperti ini teman-teman. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah diaudit certik ya, bisa jadi ini kode keamanannya akan naik, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita berbicara kok ada di Skynetnya certik gitu ya, ya ini dia ada di dashboard gitu aja teman-teman ya, dia ada di dashboard, cuman nggak ada di dalam certik, kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya jelaskan sekali lagi ya teman-teman ya, audit certik ini adalah untuk mengaudit tingkat keamanan daripada suatu aset cryptocurrency, karena ini bisa dikatakan security atau satpamnya cryptocurrency, kurang lebih seperti itu ya. Dan si Bitcoin sendiri teman-teman, dia memiliki auditnya sendiri meskipun auditnya belum diakui kan, seperti itu ya. Nah jadi kalau kita berbicara, wah berarti Bryce ini jelek dong, dia nggak diaudit certik ya, berarti Bryce ini busuk dong, dia nggak diaudit certik gitu ya. Jadi semuanya kembali ke persepsi teman-teman masing-masing. Mau dianggap ini busuk ya boleh saja, mau dianggap ini bangsat ya boleh saja gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada permasalahan untuk kalian mau bilang Bryce ini busuk, mau Bryce ini jelek dan sebagainya, itu opini pribadi masing-masing, boleh-boleh saja. Cuman yang perlu saya tegaskan sekali lagi, audit certik ini teman-teman, ini tidak menjamin 100% aset tersebut memiliki masa depan yang cerah ya. Enggak memiliki jaminan 100% aset tersebut akan mengalami masa depan yang cerah. Pasti kalian paham lah, beberapa aset cryptocurrency yang sudah diaudit certik ya, ini saya ulangi lagi nih ya, itu malah terjadi rug pull, malah terjadi scam ya. Padahal kalau kita berbicara teman-teman ya, kalian tahu Luna waktu belum crash, Luna ya, harganya berapa tuh, ratusan dolar, hampir menyentuh ke $200 ya, hampir ya sekitar 100 berapa gitu ya kan. Ujung-ujungnya apa? Rug pull, turun drastis, dan saat ini menjadi Luna Classic. Luna Classic saat ini di tangan mana? Di tangan komunitas. Do Kwon kemana? Do Kwon sudah lepas tangan. Yang bisa ngembaliin harga Luna Classic ya komunitas dengan kinerja apa yang mau dibawa, utilitas apa yang akan dibawa gitu teman-teman ya. Jadi certik ini nggak bisa jadi jaminan 100%, tapi bisa menjadi tolak ukur ya, bisa menjadi tolak ukur. Oh ternyata ini sudah begini, oke lah masuk ya. Jadi bisa menambah tingkat kepercayaan saja, kepercayaan orang untuk masuk itu lebih ada gitu ketika memang sudah diaudit certik. Cuman nggak jamin bisa menjadikan suatu aset yang sudah audit certik menjadi sukses gitu ya. Jadi paham ya sampai di sini, dan semoga saja teman-teman ya, semoga saja dengan adanya seperti ini Bryce segera diaudit oleh certik, agar apa ya, tidak menutup kemungkinan bisa menarik investor lebih banyak lagi lah, karena orang-orang lebih cenderung meyakini aset yang sudah diaudit certik
Meskipun nggak mengejamin 100% aset tersebut akan mengalami umur panjang gitu ya kan, pompaan harga dan sebagainya. Tapi setidaknya ini akan menjadi langkah yang bagus ya ketika memang BRES masuk ke dalam audit certik. Semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu dan salam cuan.